Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam BK Peduli siswa, apa kabar? Sobat BK milenial semua dimanapun Anda berada. Tentunya Anda pernah dengar tentang ChatGPT ya, karena memang itu yang digembor-gemborkan selama ini tentang Artificial Intelligence atau AI ya. Yang sebetulnya ketika awal pandemi itu sudah saya sampaikan tentang AI, tentang IoT ya, Internet of Things ya, itu sudah saya sampaikan. Ada video di awal itu tentang 10 skill ya, bagaimana untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 atau 4.0 ya. Jadi ChatGPT memang sangat merajalela saat ini karena ternyata banyak guru, banyak pimpinan sekolah juga seperti mengkampanyekan adanya AI yang tidak bisa terbendung. Sebentar, ini ada noise dari video-video yang lain ya. Sebentar, oke, tak kecilin dulu ya. Ini memang kita tidak bisa berhenti dari membuat aset-aset digital. Harapan saya juga Anda juga demikian ya, punya aset digital berupa YouTube, akun YouTube yang monetize atau enggak ya, atau belum. Kemudian bisa juga akun IG, akun FB yang semuanya followernya, subscribernya banyak ya. Yaitu ada yang aplikasi Wattpad itu punya akun juga di situ, sering menulis, itu bagus. Kembali ke ChatGPT. Jadi saya pernah melakukan sebuah percobaan, uji coba ya. Saya ketik di situ negara manakah yang juara Piala Dunia 2022. Ternyata ChatGPT tidak bisa jawab. Dia hanya bisa menyebutkan prediksi. Itu percobaan yang pertama. Yang kedua tentang sejarah. Jadi saya mengetik di situ, kerajaan manakah yang menghancurkan kerajaan Majapahit, dan dijawab oleh ChatGPT. Ternyata dia menjawab kerajaan Majapahit dihancurkan oleh kerajaan Demak yang dipimpin oleh rajanya yaitu Raden Patah. Nah, di situ saya kemudian mempertanyakan keabsahan, validitas dari ChatGPT tersebut, karena ChatGPT atau AI yang dibuat oleh perusahaan namanya OpenAI itu yang melatih juga manusia. Jadi siapa yang melatih di situ yang menang. Ya, ketika ada sejarah itu adalah ilmu pasti bagi saya, meskipun bagi teman saya Mr. Willy itu bukan ilmu pasti, tapi bagi saya itu ilmu pasti. Karena yang mengalahkan kerajaan Majapahit saat itu adalah dari Kediri yang namanya Girindra Wardana. Itu ilmu pasti, tidak akan bisa dirubah kecuali dibelokkan ya, sejarahnya dibelokkan. Karena Raden Patah adalah putra dari Brawijaya, tidak mungkin seorang anak menyerang menghancurkan kerajaan bapaknya ya, kecuali anak durhaka. Padahal Raden Patah terkenal waliullah ya, waliyun min auliya ilah. Tidak mungkin berani durhaka kepada orang tuanya. Dan memang di dalam sejarah-sejarah buku-buku konvensional yang memang kadang-kadang kita kalah ya, kalah dengan pengaruh-pengaruh siapa yang menyatakan dulu dia yang menang ya. Itu dikatakan demikian, tetapi ChatGPT juga mengatakan demikian, saya tidak sependapat. Ya, saya menantang Anda semua bagaimana untuk mengkritisi ini, menanyakan kepada para ahli sejarah, siapa sebetulnya yang meruntuhkan, yang mengalahkan kerajaan Majapahit. Apakah Anda akan nurut dengan apa yang dikatakan oleh ChatGPT dari OpenAI? Apakah Anda akan mencari sumber belajar yang lain, kemudian menemukan data yang lebih valid, yang lebih absah ya, terjamin keabsahannya, bahwa yang mengalahkan adalah, yang menyerang dan mengalahkan adalah Girindra Wardana dari Kediri ya. Coba itu ya, jadikan PR. Itu dua percobaan saja sudah menjatuhkan yang namanya ChatGPT. Jadi tidak usah dikampanyekan teman-teman. Coba keabsahannya, kevaliditasnya,
reliabilitasnya coba diuji dulu. Jadi jangan hanya mengkampanyekan bagaimana penggunaan ChatGPT ya, OpenAI itu memang itu tidak bisa kita bendung, tapi kita harus tetap kritis ya, harus tetap kritis. Coba ilmu-ilmu yang pasti seperti sejarah tadi coba ditanyakan ya. Penemu benua Amerika coba diketik, pasti keluarnya Christophorus Columbus, Amerigo Vespucci ya. Karena mereka menuliskan itu terlebih dahulu di dalam sejarah. Di dalam buku-buku sejarah yang kita pelajari sejak zaman saya dulu kecil juga demikian. Tapi sebetulnya ketika kita melihat literasi dari Timur Tengah, penemu benua Amerika adalah seorang yang membuat kompas. Yang namanya, mohon maaf kali ini saya lupa. Biasanya kalau lupa itu saya tidak ingat. Kalau saya ingat biasanya itu tidak lupa. Itu sudah pasti itu. Tapi ini kali ini saya lupa. Tapi yang menemukan itu ternyata seorang Arab, ya. Dia seorang ini penjelajah samudra, ya, yang itu penemu benua Amerika yang sesungguhnya. Jadi memang sejarah itu ilmu pasti sesuai dengan versinya masing-masing. Mungkin Mr. Willy mengatakan tidak pasti karena ada versi ini A, ada versi B. Tapi bagi versi A itu adalah sebuah kepastian. Tidak mungkin proklamasi dirubah dari 17 Agustus 45 menjadi tanggal dan tahun bulan yang lain. Ya. Tidak mungkin. Kemudian peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tidak mungkin dirubah. Ya. Itu yang saya maksud dengan ilmu pasti. Logiknya seperti itu. Nah, ChatGPT ini tergantung siapa yang melatih. Karena itu tetap buatan manusia, itu robot, ya. Ya, seperti yang dilatihkan pada Net 89 dulu itu. Itu adalah kemampuan manusia yang ahli dalam trading, kemudian diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk aplikasi, kemudian dibuat perusahaan namanya Net 89 yang semuanya scam itu ya, kabarnya begitu. Saya tidak tahu pasti karena saya tidak pernah ikut itu dan tidak pernah tertarik untuk ikut itu. Mohon maaf, itu bukan ranah keahlian saya ya. Jadi memang teknologi harus kita sikapi dengan bijaksana. Artinya ketika ada perkembangan teknologi demikian, jangan langsung membebek saja, mengikuti, apalagi mengkampanyekan ya. Sebetulnya banyak kok yang lain. OpenAI itu membuat ChatGPT, tapi Google juga membuat Lambda ya, yang katanya Lambda itu lebih sempurna lagi itu. Tapi saya belum pernah mencoba itu. Katanya bisa sampai mengerti perasaan manusia yang mengetik, yang mengajak chat kepada Lambda itu. Dan saya kira masih banyak yang lain. Itu hanya sebagian saja yang informatif. Karena untuk AI itu juga ada yang untuk membuat lagu, ada yang membuat aransemen musik, ada yang membuat tulisan, membuat puisi, ada yang membuat lukisan, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh oleh AI atau artificial intelligence. Ya, robot yang sudah punya kewarganegaraan adalah Sophia, itu robot pertama yang punya kewarganegaraan Saudi Arabia, dibuat oleh Hanson Robotics dari Hong Kong. Nah, itu adalah robot AI yang paling pinter. Ya, mungkin sekarang sudah banyak pesaingnya ya, tapi saat itu yang paling pinter itu bahkan mendapat kewarganegaraan itu adalah Sophia yang saya pernah angkat dalam channel Sobat BK Milenial ini ya. Saya kira itu saja untuk kita coba telaah kembali apa yang sudah pernah dikampanyekan tentang kemajuan dari AI itu ya. Ya, apakah itu bisa menjadi sumber belajar? Ya, intinya itu. Apakah itu bisa menjadi sumber belajar? Apakah valid ataukah masih perlu dikaji ulang? Karena katanya di Harvard University itu sudah tidak boleh mahasiswa menulis tesis atau disertasi dengan AI ya, dengan AI. Misalkan dengan ChatGPT atau yang lain, Lambda atau yang lain ya. Tapi harus tulis tangan.
harus benar-benar otentik, tulis tangan. Itu katanya di Harvard University seperti itu. Jadi di Indonesia ya coba kita lebih kritis ya. Dan ketika seseorang itu kritis, bisa berpikir kritis, maka dia dianggap sebagai musuh. Itu membahayakan. Ya, tetaplah semangat untuk belajar. Ya, mari kita belajar tidak hanya dengan teks, tapi bagaimana kita juga memanfaatkan intuisi yang ada. Sehingga kita bisa cerdas yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.